Ini adalah malam puncak. Terima kasih Pak Direktur, Kementerian Agama dan juga BSI yang telah mendukung Santri Digitalpreneur Indonesia 2024. Tadi kita berdecak kagum ya melihat kemampuan santri menciptakan konten-konten digital promosi atau digital marketing untuk menjual produk-produk yang dikembangkan oleh para santri di pondok pesantren di 10 kota di seluruh Indonesia. Saya mengapresiasi, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa East Java Travel and Tourism Discussions hari ini telah berlangsung dan akan segera ditutup. Tanggal 21 Mei 2024 kita mencetak sebuah sejarah bahwa Indonesia mengalami peningkatan skor terbesar di kawasan Asia Pasifik. Peringkatnya nggak kaleng-kaleng, 22 dari 119 negara. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan apresiasi kepada seluruh insan parekraf di seluruh provinsi, kabupaten, kota Indonesia yang bisa mewujudkan Indonesia masuk ke peringkat 22. Saya ingin menitipkan sebuah harapan. Saya berharap kementerian, lembaga, asosiasi dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus berinovasi, beradaptasi dan berkolaborasi. Saya sangat senang berkumpul di kota Mojokerto karena kalau kita bicara ekonomi kreatif maka inovasilah yang menjadi kata kunci. Dan kota Mojokerto sebagai kota terinovatif se-Indonesia layak mendapatkan perhatian khusus. Dan inilah hasil showcase karya produk program inkubasi oleh Kemenparekraf. Ada 6 subsektor yang tadi kita tampilkan dan hari ini 65 orang peserta terlibat dalam program inkubasi ini ditutup dengan pemecahan rekor muri. Program inkubasi dan produk dan karya kreatif ini tentunya melengkapi karena Jawa Timur sudah menjadi top of mind. Selain daripada berkunjung di Bromo, Tumbak Sewu, Ijen, kemana lagi? Dan Mojokerto lah yang layak untuk menjadi destinasi. Saya memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kota Mojokerto, dan ini adalah kolaborasi yang penting sesuai dengan Undang-Undang Ekonomi Kreatif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019. Sektor ekonomi kreatif akan menggantikan ekonomi ekstraktif sebagai lokomotif masa depan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Dan saya mengajak semua yang hadir di sini, mari hasilkan produk karya kreatif kebanggaan bangsa negara, membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja. Saya berharap di sini kita akan mendapatkan sebuah destinasi yang juga membangkitkan ekonomi kreatif. Ini hasil karya BI, teman-teman Kadin dan juga pemerintah kota. Kita harapkan akan bisa memotivasi pelaku ekraf kita untuk lebih maju, memanfaatkan peluang. Tugas kita ke depan bersama Kadin dan Gekraf agar kita bisa membangkitkan peluang untuk kita memasuki Indonesia Emas. Saya juga ingin
mengapresiasi Xinhua Barbershop. Ini barbershop tertua di Indonesia, berdiri sejak 1911. Pelestarian Xinhua ini adalah contoh nyata bagaimana usaha tradisional dapat dipertahankan dan mengikuti progres ke depan. Kuncinya adalah inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Para wisudawan yang memiliki nilai terbaik. Saya juga dulu merasakan bagaimana bisa mendapatkan nilai terbaik dan membahagiakan orang tua dan wali. Namun kesuksesan bukan hanya dari nilai, tapi merupakan wujud kerja keras, dedikasi, dan komitmen. Saya ingin juga memberikan apresiasi kepada wisudawan yang juga telah menjadi wirausaha. Andalah pahlawan-pahlawan pencipta lapangan kerja. And hopefully with you guys holding the conference here, it will open up more opportunities for investments in Indonesia, and I think with the size of the economy growing at about 5, well, the new president's team is confident to get to a number of 8%, and this is something everybody is looking at the possibility of a country with this large economy to grow even more than the 5% plus that we're having and we're enjoying now. Ini hari purnama, ini mungkin penuh dengan makna. Hari baik, kita berkumpul, kita doakan bukan hanya Bali tapi seluruh ekosistem parekraf di Nusantara akan memasuki masa-masa keemasan. Kita nggak boleh ngelupain Sanur sebagai awal dari pariwisata Bali, walaupun sekarang fokus kita untuk mengembangkan Bali Barat dan Bali Utara dengan beberapa inovasi, tapi kita harus pastikan bahwa Sanur dan Bali Selatan ini menjadi pariwisata yang quality dan komit terhadap sustainability. Kunjungan terakhir di Jawa Barat, di Kabupaten Bekasi. Hatur nuhun pisan atas kerjasamanya 5 tahun ini. Mohon maaf atas khilafnya. Semoga nanti di pemerintahan Pak Prabowo, pariwisata dan ekonomi kreatif akan semakin jaya untuk Jawa Barat juara dan juga untuk Kabupaten Bekasi. Hatur nuhun pisan. Saya dalam kondisi sakit dan berbicara pun sulit, tapi saya tetap komit karena acara ini merupakan apresiasi dari kami untuk Bapak Ibu sekalian, terutama keluarga besar saya ADWI, tim juri. Saya menganggap sudah seperti saudara sendiri. Semuanya berkeliling, mulai dari Sabang sampai Merauke. Terakhir kita tutup di Labengki. Terima kasih dan terima kasih.